Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 841-842. Pertama kalinya. Bab 841. Ini adalah pertama kalinya Landon Sen melihat tipuan seperti itu, dan dia merasa penasaran. Mungkin ada ratusan serangga terbang yang diinspirasikan oleh paus, yang masing-masing berukuran sebesar kumbang, dan semuanya sangat ganas, dengan tampilan yang garang, seolah-olah mereka tidak sabar untuk melahap daging dan darah manusia. Landon Sen memutar sutra penerangan ilahi, dan angin kencang mengembun di depannya, memotong ke awan serangga terbang emas. Ledakan. Gangki mengguncang awan serangga, dan sejumlah besar kumbang emas jatuh dari langit. Landon Sen berpikir bahwa serangga terbang ini akan mati secara langsung. Tetapi apa yang tidak pernah ia duga adalah bahwa setelah jatuh ke tanah, serangga terbang emas ini berjuang untuk bangkit beberapa kali, dan segera terbang lagi. Landon Sen kaget, karena Sen Zhaojing menembus lapisan ke-6, penjaga tubuhnya sangat tajam, bahkan pelat baja bisa diparut, dan dia bisa dengan mudah membunuh Wenjing Wuxiu sambil berdiri diam. Tapi penjaga tubuhnya tidak bisa membunuh serangga emas ini. Melihat segerombolan besar serangga emas bergegas ke arahnya, Landon Sen segera membuka perisai bersinar para dewa. Retak. Seakan angin kencang bertiup, di bawah tindakan ki tajam yang tak terhitung jumlahnya, kumbang emas akan terlempar ke udara segera setelah menyentuh perisai ki, tetapi akan segera bangkit dari tanah dan menerkam Landon Sen lagi. Paus juga tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Dalam setiap pertemuan sebelumnya dengan musuh, kumbang emas dapat dengan mudah membunuh lawan tanpa ketegangan, tetapi kali ini ia bahkan tidak dapat mendekati tubuh lawan. Kekuatan Landon Sen membuat Paus tidak bisa dipercaya, dan pada saat yang sama dia menunjukkan ekspresi ngeri. Dia juga secara samar menebak bahwa lawannya pasti Wuxiu yang sangat kuat dari Tiongkok. Anda tahu, kumbang emas ini adalah serangga suci yang diturunkan dari zaman kuno oleh agama suci mereka, bernama semut api emas. Awalnya, ada ribuan semut api berlapis emas di Illuminati, yang semuanya ditinggalkan oleh Tuhan sebelum dia meninggalkan gereja suci. Pada saat itu, kekuatan tempur semut api lapis baja emas sangat menakjubkan, tidak diserang oleh air atau api, dan itu kebal terhadap pedang dan senjata. Namun, karena orang-orang Illuminati tidak mengerti metode pemuliaan semut api lapis baja emas, semut paranormal ini direproduksi selama puluhan generasi, dan kemundurannya menjadi semakin serius. Jumlahnya juga berubah dari ribuan menjadi 100. Banyak. Meski begitu, kekuatan tempur semut api yang terdegradasi ini masih sangat menakutkan. Melihat bahwa gas pelindung tubuh tidak bisa membunuh serangga terbang emas ini, Landon Sen segera mengeluarkan pedang kaca biru dari cincin penyimpanan. Ding ding ding. Landon Sen mendesak pedangnya Ki, dan dengan cepat mengayunkan pedang Kingli di tangannya. Kulihat bilah bertabrakan dengan cangkang emas serangga terbang, memercikkan bunga api yang tak terhitung jumlahnya. Serangga terbang jatuh ke tanah satu persatu, dan setelah berjuang untuk sementara waktu, mereka terbang lagi. Landon Sen sedikit tidak bisa dipercaya, pedang Kingli juga merupakan senjata sihir tingkat atas, tidak bisa membunuh serangga emas ini. Dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mengatur pedang Kingli dan menebas dengan liar, tapi dia masih tidak bisa membunuh serangga. Serangga emas ini seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali dia mendarat, dia akan berjuang lagi dan menerkam Landon Sen lagi. Cangkang bak emas terlalu sulit untuk ditembus pisau. Landon Sen beralih menggunakan telapak tangannya untuk menyerang lagi, tetapi dia masih tidak bisa menghancurkan hal-hal ini. Jika itu adalah teknik Gu, itu tidak akan begitu kuat. Kulit Landon Sen menjadi sedikit jelek, dan dia samar-samar menebak bahwa serangga terbang emas ini tidak biasa, dan itu mungkin metode yang menyelamatkan jiwa para paus Illuminati. Untungnya, jumlah bak ini kecil, hanya sekitar 100. Jika ada ribuan dari mereka, Landon Sen hanya bisa melarikan diri. Paus telah bergumam, berdengung, tampaknya ia mengendalikan awan cacing emas ini. Tangkap pencuri dulu. Mata Landon Sen bersinar, dan embusan angin mengembun di depannya, seperti aura pedang, yang menghancurkan awan cacing dan mengangkat awan cacing emas itu.
Landon Sen mengambil kesempatan untuk melangkah maju, mencubit leher Paus dengan satu tangan, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Ah! Paus memerah, seolah-olah bernapas dengan keras. Benar saja, serangga emas itu berhenti di udara tanpa tujuan tanpa perintah Paus, berputar-putar dan menari terus-menerus. Melihat model cantik yang pingsan di tanah, sejumlah besar serangga terbang emas, berdengung, dan menggerogoti tubuh wanita itu seperti binatang buas. Sebelum wanita itu menjerit dan menjerit, beberapa baju besi emas menggigit lubang darah besar di lehernya. Tubuhnya dimakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekitar 7 atau 8 detik, tubuh wanita itu dikonsumsi oleh semut api berlapis emas ini, hanya menyisakan genangan darah dan kerangka, dan pemandangan itu membuat kulit kepala mati rasa. Landon Sen sedikit terkejut ketika melihatnya. Dia tidak berpikir terlalu banyak, dia memutuskan untuk melakukan bisnis terlebih dahulu. Semut-semut api berlapis emas itu tampaknya mengetahui kekuatan Landon Sen, dan mereka tidak berani mendekati Landon Sen dengan mudah tanpa perintah Paus, mereka terus berputar-putar di kamar tidur. Landon Sen mengeluarkan roh erosi yang disiapkan dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke mulut Paus. Segera, teriakan membunuh babi datang dari mulut Paus. Di bawah kehancuran Guero Spirit, wajah Paus menjadi sangat terdistorsi. Melihat hal yang sama, Landon Sen mulai memaksanya untuk bertanya, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawab dengan jujur, saya mungkin akan senang membiarkan Anda pergi. Jika Anda tidak memberitahu, atau berani berbohong kepada saya, saya cacing akan menghancurkan tubuh Anda selama sebulan, menyebabkan Anda mati perlahan karena rasa sakit. Aku berkata, aku harus mengatakannya. Paus meraung panik dengan keringat dan wajah pucat. Dia tidak pernah ingin menderita penyiksaan tidak manusiawi semacam itu. Landon Sen segera mulai menginterogasi berita tentang peninggalan dan jimat spiritual dari pendiri Illuminati, King Mingzi. Kudus. Peninggalan yang ditinggalkan oleh penguasa suci sangat sedikit. Terlepas dari semut api lapis baja yang kamu lihat tadi, hanya ada 3 jatuhkan pesona yang tersisa, kata Paus gemetar. 3. Landon Sen sangat gembira, dia segera menurunkan wajahnya dan bertanya, di mana 3 tetes ajaib ini? Katakan yang sebenarnya. Melihat ekspresi cemberut Landon Sen, Paus segera berkata, ya. Baru bulan lalu gereja suci kami menemukan lokasi 3 jimat sihir yang ditinggalkan oleh Tuhan Suci. Mantra semuanya ada di kerajaan Huaxia. Salah satunya ada di sebuah kota di kaki pegunungan Kunlun di kerajaan Huaxia. 3 diakon yang dikirim oleh sekte suci yang mencari mantra tidak tahu siapa yang membunuh mereka dan mantra itu juga dirampok. Bagaimana dengan 2 lainnya? Landon Sen bertanya segera. Sanda dan 3 lainnya terbunuh olehnya sebelumnya, jadi tidak perlu masuk ke dalamnya. Ada 2 lagi, di Gunung Qingfeng kerajaan Huaxia. Karena Gunung Qingfeng dikatakan sebagai tempat berkumpulnya seni bela diri kerajaan Huaxia, seni bela diri sangat kuat. Jadi Seng Jiao mengadakan pertemuan untuk tujuan ini dan mengirim sejumlah besar diakon pergi ke Gunung Qingfeng, kata Paus. Sebenarnya di Gunung Qingfeng. Landon Sen mengangkat alisnya. Ketika dia berada di Gunung Qingfeng, dia belum pernah mendengar hal-hal seperti jimat penurun roh. Landon Sen buru-buru bertanya, di mana 2 pesona lainnya di Gunung Qingfeng? Bab 842, Crisis of the Chu Family. 2 pesona spiritual itu disembunyikan di suatu tempat, di barat laut Gunung Qingfeng, di sebuah keluarga bernama Long Family. Tapi ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekarang waktu telah berlalu terlalu lama, saya tidak tahu Long Family itu. Apakah Anda masih di sini? Paus menjawab dengan hati-hati. Keluarga panjang. Landon Sen merenung sejenak. Dia belum pernah mendengar keluarga ini di Gunung Qingfeng sebelumnya. Namun, ada banyak Wuxiu di Qingfengshan, dan ada banyak keluarga kecil, mungkin salah satunya adalah keluarga kecil. Mengetahui bahwa itu ada di barat laut Gunung Qingfeng dan Longjia, Landon Sen dapat dianggap telah menguasai informasi penting. Kapan orang-orang yang dikirim oleh Illuminati berangkat? Landon Sen terus bertanya. Hanya 3 hari yang lalu, jawab Paus. Hanya dalam 3 hari, orang-orang dari Illuminati belum mencapai Gunung Qingfeng begitu cepat. Landon Sen memutuskan untuk bergegas ke depan orang-orang Illuminati, dan pergi ke rumah Long di Gunung Qingfeng untuk mendapatkan setetes sihir.
Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kunci, Landon Sen mengirim Paus kembali ke barat dengan telapak tangan dan mengeluarkan Eclipse Spirit Gu. Landon Sen tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Terlebih lagi, keberadaan Illuminati ini bukan hal yang baik. 3 keturunan Thailand yang datang untuk membesarkan Gu dapat menjelaskan segalanya. Jadi dia tidak tetap hidup. Tetapi Landon Sen bukan orang yang baik. Sampai titik ini tercapai, dia belum dibantai di Illuminati atau melakukan keadilan, tetapi langsung pergi. Setelah meninggalkan Gunung Supata, Landon Sen memanggil Li Fei dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Li Fei segera membantu Landon Sen memesan tiket ke Tiongkok. Pada jam 12 sore, Landon Sen naik pesawat ke kota Huaxia Gohuahai. Saat itu hampir jam 3 pagi ketika saya kembali ke kota Huahai. Landon Sen awalnya memutuskan untuk pergi langsung ke Provinsi China Selatan, tetapi tidak ada penerbangan langsung ke Provinsi China Selatan di Bandara Thailand, sehingga Landon Sen harus mengambil penerbangan lain. Pada titik ini Sasa dan yang lainnya sudah tertidur, dan Landon Sen hanya menunggu penerbangan berikutnya di bandara dan tidak kembali ke Manor. Landon Sen hanya menutup matanya dan beristirahat di ruang tunggu. Telepon berdering tiba-tiba, dan ketika saya mengangkatnya, itu adalah panggilan dari Fajiang, dan Landon Sen segera menekannya untuk menghubungkan. Brother Sen, di mana Anda sekarang? Fajiang bertanya di telepon, suaranya sedikit cemas. Saya di bandara. Panggil saya pada titik ini, ada apa? Tanya Landon Sen penasaran. Fajiang menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Sen, sesuatu benar-benar terjadi. Sulit dikatakan di telepon. Di mana saya di bandara? Saya akan segera mencari Anda. Landon Sen segera melaporkan nomor longe ke Fajiang. Fajiang mengendarai Porsche 911 sepanjang jalan dengan tergesa-gesa, 15 menit dari Gunung Yandang ke bandara. Setelah melihat Landon Sen, Fajiang bergegas. Sangat cemas, apa yang terjadi? Landon Sen berdiri dan bertanya. Fajiang menghela nafas dan berkata, salah satu junior saya dari kuil Wanlong baru saja menemukan saya dan berkata bahwa dia dipercayakan oleh Tuan. Biarkan saya memberi Anda pesan kepada Brother Sen. Pesan apa? Landon Sen bertanya segera. Li Yifeng, kepala faksi Qing Cheng, menerobos wilayah belum lama ini dan siap untuk membawa seseorang untuk menyerang keluarga Chu dari Long Shou Feng. Kata Fajiang buru-buru. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Landon Sen sedikit berubah. Fajiang mengertakkan gigi dan berkata, setelah pemimpin Sekte Qing Cheng menerobos wilayah transformasi, dia mengancam untuk menyatukan Gunung Qingfeng dan membiarkan keluarga Chu keluar dari puncak kepala naga dalam waktu 3 hari, jika tidak Sekte Qing Cheng akan mengalahkan keluarga Chu dalam 3 hari. Adik laki-laki meninggalkan Gunung Qingfeng selama 2 hari dan datang kepada saya. Besok akan menjadi hari terakhir. Ekspresi Landon Sen berubah suram dalam sekejap. Sial, kepala sekolah Qing Cheng benar-benar bukan sesuatu. Ketika menghadapi Yang Wei di Gunung Qingfeng sebelumnya, Qing Cheng mengirim kura-kura menjauh, dan kepala Li Yifeng menjauh dan tidak ikut serta dalam perang. Akibatnya, Yang Wei diusir, dan 3 klan utama dan 3 sekte menderita kerugian besar. Hanya faksi Qing Cheng yang dapat menuai manfaat dari nelayan. Sekarang Li Yifeng menerobos kerajaan dan ingin mencaplok Gunung Qingfeng. Pria ini benar-benar ambisius serigala. Landon Sen berkata dengan ekspresi muram, dia berani mengundurkan diri pada keluarga Chu, dan aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Saudara Sen, tuanku, mereka tidak tahu bahwa saudara Sen Anda menerobos wilayah itu. Isi pesan sebenarnya adalah meminta saudara Sen, tuanmu, untuk membantu menyelesaikan krisis Dragon Head Peak. Fajiang menggaruk kepalanya dan berkata. Landon Sen menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, keluarga Chu dalam kesulitan, aku akan pergi secara pribadi. Kebetulan ini tujuanku kali ini, yang sebenarnya adalah Gunung Qingfeng. Landon Sen secara singkat menjelaskan pengalamannya di Thailand. Dia awalnya ingin pergi ke Gunung Qingfeng untuk menemukan jimat ajaib. Sekarang keluarga Chu menderita krisis, yang hanya tumpang tindih dengan tujuannya sendiri. Mata Fajiang bersinar dan berkata, itu luar biasa. Tapi saudara Sen, kepala faksi Qing Cheng telah menembus bidang transformasi, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, kata Landon Sen percaya diri. Dia bahkan tidak takut pada tahap transformasi terakhir,
apalagi Li Yifeng yang baru saja memasuki tahap transformasi. Fa Jiang menghela nafas lega, secara alami dia percaya pada kekuatan Landen Shen. Menyelamatkan keluarga Chu kali ini setara dengan menyelamatkan kuil Wanlong dengan menyamar. Mengikuti gaya Li Yifeng, dia pasti tidak akan melepaskan klan lain. Setelah mengobrol sebentar, titik boarding sudah hampir tiba. Landen Shen mengucapkan selamat tinggal pada Fa Jiang dan naik pesawat ke Provinsi Cina Selatan. Sekitar pukul 6 pagi, pesawat penumpang mendarat di bandara di kota Nanzhou, Provinsi Cina Selatan. Landen Shen terlalu malas untuk naik taksi, jadi dia langsung melakukan pekerjaan ringannya, bergegas ke kaki Gunung Qingfeng, dan terjun ke hutan lebat. Dia telah ke Gunung Qingfeng beberapa kali, dan dia sudah akrab dengannya. Landen Shen melewati ngarai yang berkabut dan dengan cepat berjalan menuju Dragon Head Peak. Jam 9 pagi. Puncak Kepala Naga. Puncak Kepala Naga pada saat ini sudah penuh sesak, dan gerbang Gunung Cujia benar-benar diblokir oleh sejumlah besar murid Sekte Qingcheng. Faksi Qingcheng datang ke Dragon Head Peak dengan momentum besar, bersiap untuk mengepung keluarga Chu hari ini. Di gerbang Gunung Keluarga Chu, berdiri di garis depan adalah Patriark Keluarga Chu Chuwu, Patriark Ye Chao, Patriark Keluarga Zheng Zheng Shuai, Pemimpin Gang Hongshan Wang Lihong, dan Kepala Biara Kuil Wanlong, Kepala Biara Fa Hai. Sama seperti ketika berhadapan dengan Yang Wei terakhir kali, semua murid keluarga seni bela diri dari Gunung Qingfeng berkumpul bersama untuk bersiap bertarung melawan sekolah Qingcheng. Tapi kali ini berbeda dari yang terakhir, Li Yifeng telah menembus bidang transformasi dan merupakan ahli transformasi yang nyata. Melihat bahwa orang-orang dari faksi Qingcheng sudah tiba, Chu Wu dan yang lainnya tampak bersahaja. Tuan Fa Hai, apakah murid yang Anda kirim benar-benar mengirim pesan? Ye Chao tidak bisa berhenti bertanya. Fa Hai merasa sedikit bingung. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan tenang, para biarawan tidak berbicara, saya telah mengirim seorang murid dari kuil Wanlong ke dunia 3 hari lalu. Meskipun waktunya agak terburu-buru, saya pikir Landen Shen seharusnya donor menerima berita itu sekarang. Wang Lihong menepuk pahanya dan menghela nafas, sangat memalukan untuk mendapatkan berita sekarang, bahkan jika perlu 1 atau 2 hari untuk datang ke Dragon Head Peak dari Gunung Qingfeng dari dunia. Ya, orang-orang sudah bergegas masuk. Jika tidak ada adik laki-laki Tuan Landen Shen, kita pasti harus mati. Zheng Shuai juga berkata dengan tidak sabar.